Kita semua tahu kan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kita hafal tanggalnya, kita kenal tokoh-tokoh utamanya. Tapi pernah kepikiran nggak, di balik momen super sakral itu, ada drama yang luar biasa menegangkan. Sebuah penculikan yang didalangi oleh semangat anak-anak muda yang udah nggak sabar lagi buat merdeka. Yuk kita bongkar ceritanya. Coba deh bayangin, gimana kalau momen paling penting dalam sejarah negara kita ini nggak terjadi lewat diskusi yang sabar, tapi lewat aksi nekat yang seolah-olah maksa sejarah buat bergerak lebih cepat. Nah, ini bukan cuma pertanyaan iseng loh, ini inti dari cerita kita hari ini. Dan motor penggerak dari semua drama ini, ya sekelompok tokoh yang kita kenal sebagai golongan muda. Mereka ini generasi yang super gelisah, gak sabaran, dan punya prinsip kalau sejarah itu harus direbut, bukan ditungguin. Jadi, siapa sih sebenarnya golongan muda ini? Gampangnya, mereka ini para nasionalis muda yang radikal. Buat mereka, kekalahan Jepang itu bukan akhir cerita, tapi justru satu-satunya kesempatan emas buat merebut kemerdekaan pakai tangan sendiri. Nah, ini dia nih beberapa aktor utamanya. Nama-nama kayak Chairul Soleh, Wikana, sama Sukarni itu bisa dibilang otaknya gerakan ini. Lucunya, banyak dari mereka ini awalnya justru gabung di organisasi bentukan Jepang. Tapi ya gitu, semangat nasionalisme mereka saking membaranya, mesin propaganda Jepang malah mereka bajak dan jadiin senjata perlawanan. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat dulu situasinya. Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah. Di Indonesia, ini menciptakan semacam kekosongan kekuasaan. Ini situasi yang bahaya, tapi sekaligus penuh peluang. Nah, buat golongan muda, ini bukan sekedar jeda sejarah biasa. Ini tuh jendela waktu yang sempit banget. Pokoknya harus bertindak sekarang, atau kesempatan ini hilang selamanya. Disinilah konfliknya pecah. Slide ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu kubu, golongan muda teriak-teriak, "Sekarang, gak pakai nanti!" Mereka takut banget kalau kelamaan nunggu, Belanda keburu balik lagi dibantuin sekutu. Sementara itu, golongan tua, ya kayak Soekarno dan Hatta, lebih hati-hati. Mereka maunya kemerdekaan yang rapi, terstruktur, dan kalau bisa tanpa pertumpahan darah. Karena diskusi mentok dan gak ada titik temu, para pemuda ini, mereka nekat. Mereka mutusin buat ngelakuin sesuatu yang mungkin gak kepikiran sama sekali. Menculik bapak bangsa mereka sendiri. Sebuah peristiwa yang akhirnya kita kenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Dan inilah mantra mereka, semangat mereka, diringkas dalam satu teriakan yang kuat ini. Gak ada lagi tawar-menawar, gak ada lagi penundaan. Waktunya ya sekarang. Titik. Oke, jadi ini dia rencana gila mereka, dirangkum dalam 4 langkah. Pertama, mengamankan Soekarno dan Hatta. Kedua, bawa mereka ke Rengas Dengklok, jauh dari jangkauan Jepang di Jakarta. Tujuannya apa? Ya buat meyakinkan mereka kalau inilah saatnya. Dan akhirnya, mau nggak mau, proklamasi harus dibacakan saat itu juga. Dan ini dia nih, otak-otak di balik operasi nekat ini. Chairul Saleh, Yusuf Kunto, dan kawan-kawannya inilah arsiteknya. Mereka bukan cuma ngerencanain perjalanan biasa loh, mereka ini merencanakan sebuah aksi pembangkangan tingkat tinggi. Ini benar-benar pertarungan super besar, yang kalau gagal bisa berarti akhir dari segalanya. Dan ternyata, tekanan itu berhasil loh. Setelah negosiasi yang alot banget di Rengas Dengklok, denyut nadi perjuangan akhirnya pindah lagi ke Jakarta. Disinilah, di tengah malam buta, naskah yang bakal mengubah nasib satu bangsa akhirnya dirumuskan. Coba dilihat betapa cepatnya semua ini terjadi. Kurang dari 24 jam. Sebuah bangsa bergerak dari ketidakpastian menuju deklarasi kemerdekaan. Dari penculikan subuh-subuh sampai pembacaan teks proklamasi besok paginya. Benar-benar luar biasa. Tapi jangan salah ya. Peran golongan muda itu nggak berhenti cuma di Rengas Dengklok. Justru, pas momen-momen paling menentukan tiba, mereka ada di jantung aksinya, mastiin setiap detailnya berjalan sempurna. Dan lihat deh, kontribusi penting mereka. Sukarni ngasih usul jenius biar Soekarno-Hatta aja yang tanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Kalimat simpel yang nyatuin seluruh rakyat. Terus ada Sayuti Melik yang mastiin naskah ketikannya sempurna, tanpa salah. Dan tentu saja, Latif dan Suhud yang ngasih kita momen paling ikonik, pengibaran sang saka merah putih untuk pertama kalinya. Nah, ini dia poin penting yang sering banget kita lupain. Kemerdekaan itu bukan hasil kerja satu atau dua orang aja. Kemerdekaan itu kayak puzzle raksasa yang tersusun dari banyak kepingan aksi heroik, sekecil apapun itu. Tanpa si pengetik, tanpa si pengibar bendera, tanpa si pemberi ide, momen itu nggak akan pernah sama. Dan kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Sejarah itu sebenarnya dibuat oleh mereka yang berpikir dengan super hati-hati atau oleh mereka yang berani bertindak nekat?
Kisah golongan muda nunjukin ke kita, kalau kadang-kadang, ya keberanian nekat itulah yang justru jadi kunci pembuka takdir.